Halo guys, kembali lagi dengan saya sebagai host Rifki Dwi Saputra. Kali ini podcast hari ini kita akan membahas seberapa yakin Pancasila itu sebagai ideologi negara. Dan saya bersama narasumber yang sangat kredibel, yaitu dengan Abang Akbar Hakiki. Bang Akbar, Halo boleh guys, perkenalan dulu kali ya Bang saya Akbar. saya Akbar Hakiki. Kali ini sebagai narasumber, Mas Rifki. Sehat Mas Akbar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Langsung aja nih Mas, kenapa sih kita tuh harus sebegitu yakinnya dengan Pancasila sebagai ideologi negara kita? Ya, em, jadi gini Mas Rizky, keyakinan itu muncul dari sejarah kita ya, sejarah kita, terus realitas kita di kehidupan kita sehari-hari. Pancasila bukan bukan cuma ideologi yang diimpor dari luar, melainkan digali dari nilai-nilai luhur bangsa kita sendiri. Kayak gotong royong, terus religiulitas, dan musyawarah. Itulah kenapa ia disebut sebagai meja statis, artinya nggak berubah lagi gitu, yang menyatukan dan yang mengarahkan kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu statis ya Mas Akbar ya, dari dulu sampai sekarang tuh masih itu aja ya sebenarnya ya. Masih itu aja Mas. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Eh, di tengah gempuran ideologi besar dunia nih seperti liberalisme atau sosialisme, apa sih yang membuat Pancasila itu masih tetap relevan gitu? Nah, itu dia kelebihannya Pancasila, Mas ya. Jadi Pancasila itu berada di titik keseimbangan. Jadi kalau misalnya liberalisme itu terlalu fokus sama kebebasan individu, terus kalau sosialisme sama terlalu kolektivitas negaranya itu terlalu besar kalau sosialisme. Nah, Pancasila ini mengakui keduanya. Kita menghargai hak individu, tapi tetap dalam bingkai persatuan dan keadilan sosial. Nah, ini adalah jalan tengah yang menjaga harmoni di negara kita yang majemuk. Gitu, Mas. Keren. Terus ada juga nih pemuda nih yang ada anggapan bahwa Pancasila itu udah kuno dan cuman jargon politik doang. Terus gimana nih kita meyakinkan generasi muda bahwa Pancasila itu benar-benar ideologi kita? Nah, tadi kan saya bilang statis ya, statis itu eh, sila-silanya, tapi sebenarnya Pancasila itu juga dinamis. Nah, terus juga nilai-nilai universal. Contohnya keadilan sosial di era digital berarti pemerataan akses internet. Terus persatuan berarti kolaborasi lintas budaya di media sosial. Kita harus berhenti melihat Pancasila sebagai hafalan, tapi sebagai gaya hidup atau lifestyle. Dalam berinteraksi sehari-hari, kita di real life maupun di kehidupan maya, kayak gitu Mas Rifki. Setuju banget sih Mas. Nah, jadi Pancasila itu sebenarnya bukan cuman hafalan doang, tapi juga gaya hidup kita ya. Kayak sila pertama, kita harus rutin beribadah. Oke, lanjut nih. Bagaimana kalau ada kelompok yang pengen ganti ideologi negara? Apakah keyakinan kita cukup kuat? Menurut Mas Akbar gimana? Menurut saya ya, keyakinan tanpa implementasi itu rapuh Mas. Jadi yakin aja nggak cukup. Kita perlu ada implementasi. Cara terbaik membendung ideologi lain bukan bukan dilarang mentah-mentah gitu ya, tapi dengan membuktikan bahwa Pancasila benar-benar bisa mensejahterakan rakyat. Nah, kalau rakyat sudah merasa adil dan makmur di bawah Pancasila, untuk ideologi lain itu nggak bakal dilirik sama masyarakat, gitu sih Mas. Jadi kita harus benar-benar yakinin masyarakat bahwa Pancasila itu pedoman hidup kita sebenarnya ya, pedoman hidup
kita dalam berbangsa dan bernegara ya. Iya pasti Mas, karena udah lengkap gitu di Pancasila. Iya sih, Kak. Oh, terus nih Mas, apa tantangan terbesar nih dalam menjaga keyakinan terhadap Pancasila di era globalisasi sekarang nih? Biar Karena kita tetap yakin gitu. ya tantangannya sih sebenarnya lebih ke individualisme ya Mas ya. Individualisme sekarang karena sosmed jadi sangat ekstrim gitu individualisme sekarang. Terus juga karena zamannya sosmed kita mudah dibikin polarisasi. Jadi tantangannya itu individualisme ekstrim sama polarisasi. Globalisasi sering membawa budaya yang menomorsatukan diri sendiri. Pancasila menentang itu dengan gotong royong. Kekuatan kita bukan pada siapa yang paling hebat sendiri, itu pada kolaborasi dalam perbedaan. Karena ya kita tahu sendiri ya, negara kita kan terlalu bineka kalau saya bilang ya. Seperti itu Mas. Tapi walaupun bineka ya itu menjadi kelebihan kita juga. Walaupun bineka tapi tetap tunggal ika ya Mas. Tetap tunggal ika. Tetap tunggal ika. Oke Mas Akbar nih, pertanyaan terakhir nih sebagai penutup. Satu kalimat Mas yang bisa merangkum mengapa kita harus yakin pada Pancasila itu. Ya, karena hanya Pancasila rumah besar yang pintunya terbuka bagi semua penganut agama, suku, dan golongan tanpa terkecuali, dan satu tujuan yaitu keadilan sosial. Gitu, Mas Rifki, mungkin itu aja. Oke, mantap Mas Akbar jawabannya. Setuju sekali saya. Tujuan kita itu demi keadilan sosial ya Mas ya. Oke, teman-teman, mungkin kita udah di penghujung acara. Saya Rifki Dwi Saputra dan bersama narasumber saya Saya Akbar Akbar Hakiki. Hakiki. Pamit undur diri, mungkin kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Mas Akbar ya. Sehat selalu Mas Akbar. Sehat-sehat Mas Rifki Dwi Saputra. Oke.